Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Toto Kuryanto, dosen Prodi Pendidikan Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Pangeran Darmakusuma Indramayu. Baik, di sini saya akan memaparkan satuan acara kuliah untuk SAP Studi Sosial tahun akademik 2020-2021 dengan bobot 3 SKS. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada diri saya dan kita semua, dengan pandemi COVID-19 ini, jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pola makan, cuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Baik, dalam studi mata kuliah studi sosial, ini dirancang untuk menelaah masalah sosial, faktor-faktor X yang terjadi di masyarakat, khususnya masalah yang ada di masyarakat Indonesia dengan menggunakan teori, dengan konsep dan data tentunya, yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan kalian dalam lapangan ilmu sosial. Mau demikian, karena studi sosial ini satu mata kuliah multidisipliner, artinya terkait juga dengan bidang-bidang lainnya, karena ketika kita berbicara tentang sosial, tentang masyarakat, maka di sana terdapat kompleksitas yang bisa kita amati. Seperti lapangan ilmu itu terkait dengan geografi sosial, sosiologi, antropologi sosial, ilmu politik, ekonomi, psikologi sosial, dan sejarah, dan lainnya. Kemudian mata kuliah ini memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk melengkapi gejala sosial, agar daya tanggap nilai, persepsi, dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan, sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan sosialnya menjadi lebih besar. Saudara sekalian, artinya dengan mata kuliah studi sosial ini, mahasiswa memiliki alat atau pisau asa dalam menganalisis, dalam mengopname, dalam mengoperasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat atau kehidupan sosial, sehingga seorang mahasiswa tidak menjadi makhluk individual, tetapi juga punya peranan tridharma perguruan tinggi di masyarakat. Tentu dalam hal ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Dengan mata kuliah inilah mereka dibekali, kemudian untuk terjun langsung di masyarakat dengan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah metode-metode yang dikembangkan dalam teori-teori ilmiah. Baik, pertanyaannya adalah kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa dalam mata kuliah studi sosial? Pertama, diharapkan mahasiswa dapat mengerti, artinya mengetahui secara kognitif gejala sosial. Artinya minimal tahu, tidak acuh, gejala-gejala apa yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami, memiliki sikap, memposisikan dia ada di mana. Dalam posisi ada fenomena atau gejala sosial. Ini harus dipahami. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menguasai atau mengamati, dalam arti menjadi psikomotor terhadap gejala sosial. Karena bagaimanapun juga mahasiswa sudah disematkan dengan istilah agent of change atau agen perubahan. Tentu perubahan yang lebih baik tentunya, progresif. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan peka terhadap lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kehidupan di masyarakat. Baik, selanjutnya di sini perkenankan kami memaparkan beberapa indikator capaian dari kompetensi dasar yang telah kami uraikan sebelumnya. Pertama, bahwa mahasiswa dapat menguraikan pengertian studi sosial. Apa perangkat-perangkat yang ada dalam studi sosial?
Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang studi sosial. Sedikit saya sampaikan kenapa studi sosial ini diperlukan. Pertama, bahwa kita memahami betul Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa. Sehingga dari keberbedaan ini memiliki kekhasan-kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain. Dan ini memerlukan kearifan dalam melihat itu. Kemudian adanya tata nilai yang terus berkembang, mengalami dinamika, mengalami penyesuaian terhadap kondisi teknologi juga. Dulu dan sekarang tentu berbeda. Bagaimana dulu orang naik ontel, sekarang naik motor hingga ke pesawat. Bagaimana dulu memakai surat, sekarang memakai Android, dan lain sebagainya. Ada perubahan tata nilai dari bertemu cukup dengan sebuah layar. Ada nilai-nilai yang berbeda, interaksi secara langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakangi pentingnya studi sosial juga adalah masuknya budaya-budaya asing. Tentu ini tidak dapat dinafikan. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia, masyarakat global dengan nilai-nilai yang universal harus siap. Mau tidak mau tetapi harus siap terhadap kondisi itu. Yang diperlukan adalah alat dan media atau pengetahuan bagaimana dapat mengambil manfaat dari infiltrasi budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, indikator capaian ini adalah mahasiswa dapat menguraikan tujuan studi sosial. Kenapa studi sosial itu diperlukan? Tentu tadi, untuk dapat beradaptasi, menyesuaikan diri, dan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menerangkan nilai-nilai sosial atau yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat satu dengan yang lain berbeda, suku yang berbeda, melahirkan juga budaya yang berbeda, geografi yang berbeda juga menimbulkan keberbedaan dalam bersikap dan perilaku. Kemudian di ruang lingkup materi studi sosial. Di sini dalam ruang lingkup ini tentu kita akan mendalami pengertian dan konsep dasar tentang studi sosial. Artinya konsep-konsep apa, pendapat-pendapat para ahli terkait dengan studi sosial, nilai-nilai dasarnya apa, itu menjadi perangkat, menjadi diskursus kita dalam diskusi-diskusi pembahasan materi studi sosial. Kemudian korelasi atau ruang lingkup kajian studi sosial, seperti bagaimana korelasi studi sosial dengan antropologi, politik, ekonomi, geografi, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian paradigma studi sosial yang keempat adalah analisis kontekstual terhadap problem solving studi sosial. Artinya apa? Mahasiswa dituntut untuk dapat memberikan solusi-solusi yang positif, solusi-solusi yang membangun, yang bisa membuat kemaslahatan di tengah masyarakat. Itu harapan dari ruang lingkup materi studi sosial. Tentu banyak uraian-uraian ini kalau kita diskusikan lebih lanjut, namun nanti kita akan diskusikan kembali di dalam pertemuan selanjutnya. Saudara-saudara, mahasiswa dan masyarakat yang saya hormati, demikian uraian tentang mata kuliah studi sosial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi perhatian Anda. Jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan lupa, dan semua itu. Baik, demikian apa yang bisa kami uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.